Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, dan juga pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, juga jamaah Masjid Al-Ihsan, Jakarta Ramai Bekasi, dan jamaah masjid yang lain, juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita masih tetap diberikan nikmat oleh Allah untuk menjalankan ibadah kita sehari-hari, ibadah di bulan yang mulia ini. Ya, kita kali ini sudah masuk hari yang ke-23, dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk malam yang ke-24. Jadi tidak terasa dinahmatullah, ya, program kita pun kuliah Ramadan jelang berbuka atau kurma langka ini, ya, berjalan dan hampir mencapai akhirnya. Sekarang sudah episode yang ke berapa? 23, ya. Kita akan membahas kali ini topik tentang bagaimana menentukan, ya, tujuan dan kurikulum pendidikan untuk tingkat SMA. Nah, kita perlu pahami yang kemarin kita sudah bahas, ya, tentang menentukan kurikulum, tujuan dan kurikulum pendidikan tingkat SMP. Ya, pada usia 12 sampai 15 tahun sekarang dalam sistem pendidikan kita itu ditetapkan tingkat SMP. Kemudian 15 sampai 18 itu tingkat SMA, sekolah menengah atas. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari buku-buku, ya, yang selama ini dipakai jadi pegangan, terutama dalam psikologi perkembangan, ya, itu biasanya dirujuk lah, ya, pendapat siapa Elizabeth Harlock, ya, Piaget dan beberapa pakar psikologi perkembangan. Saya lihat di buku-buku psikologi perkembangan di Indonesia itu ini yang dirujuk, ya. Jadi ditetapkanlah bahwa usia 12 sampai 18 tahun itu adalah usia yang disebut sebagai remaja. Bahkan ada yang menetapkan masa remaja itu adalah masa usia 12 sampai 21 tahun. Ya, ada psikolog yang menetapkan seperti itu. Nah, yang saya heran, gitu, ya, dan prihatin, di buku-buku psikologi perkembangan ini teori tentang remaja ini diterima, gitu, dan kemudian dijadikan dasar untuk menentukan satu periodisasi pendidikan. Jadi usia 12 sampai 18 tahun, ya, itu disebut sebagai remaja. Artinya remaja itu anak ini telah lepas, ya, dari masa kanak-kanak, masa anak-anak SD, ya, lulus SD, tapi dia belum dewasa, gitu, karena dewasa itu 18 tahun. Jadi bayangkan ada masa 6 tahun di mana anak itu disebut sebagai peralihan, ya. Dia anak-anak juga tidak, sudah selesai anak-anaknya, dewasa belum, jadi digantung, gitu. Nah, itu katanya yang disebut dengan masa remaja. Nah, kalau kita baca buku-buku ini, gitu, ya, yang unik lagi, bagi saya itu unik karena ini sebetulnya bagaimana menentukan teori bahwa remaja itu, ya, punya beberapa ciri, gitu. Yang ciri yang utama, gitu, ya, pada masa ini, ya, 12 sampai 18 tahun ini biasanya, gitu, ya, secara umum itu adalah anak-anak ini masih mengalami fase kegelisahan, ya, kebingungan, ya, mencari identitas diri dan seterusnya, gitu. Ini hadirin rahimakumullah, ya, ini kan metode yang dipakai ini sebenarnya metode survei lapangan. Dicarilah, ya, ditelitilah beberapa komunitas mungkin, ya, anak-anak remaja ini, gitu, ya, usia 12-18 tahun itu ditanya tentang berbagai hal. Saya udah bisa bayangkan lah cara surveinya kayak apa, gitu. Dan kemudian ditemukanlah ciri-cirinya. Ternyata rata-rata anak 12 sampai 18 tahun itu punya ciri-ciri begini, ya, gelisah, bingung, dan seterusnya tadi, gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kan seharusnya kita bertanya, mengapa anak-anak ini di usia 12 sampai 18 tahun ini kok masih mengalami kebingungan? Kan itu harusnya disebutkan seperti itu. Ya, sebab dalam sejarah manusia, ya, sejarah pendidikan kita terutama, ya, di masa Rasulullah SAW itu sudah banyak anak-anak usia belasan tahun, 12 tahun, 13 tahun itu yang sudah matang. Dan begitu juga di dalam
sejarah pendidikan kita sudah menemukan orang-orang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, Muhammad Natsir, ya, Kiai Haji Imam Zarkasi dan sebagainya. Itu sudah matang di usia belasan tahun itu. Jadi kan artinya sangat tergantung Anda surveinya di mana, di kelompok mana Anda survei itu, sehingga menemukan bahwa usia sekian sampai sekian itu gelisah dan bingung gitu. Nah ini kan harusnya nggak begitu. Nah ini kemudian dijadikan dasar menentukan. Nah kalau tujuannya seperti ini sekalian ya, berarti pendidikan tingkat SMP yang kemarin kita sudah tentukan, tujuan terpentingnya adalah ya menyiapkan anak menjadi mukallaf, menjadi dewasa, ya menjadi akil balik. Itu nggak terfikir gitu loh, karena sudah terdoktrin gitu kan. Pembuat kebijakan, guru, orang tua sudah terdoktrin. Kamu tuh lulus SMP itu masih anak-anak gitu loh. Anak-anak itu masih remaja lah gitu ya, katanya masih remaja. Ciri-ciri remaja itu ya bingung, gelisah. Jadi wajar lah kalau dia berbuat begini, maklum belum dewasa. Wajar lah kalau dia berbuat begini, maklum dia belum dewasa gitu kan. Akhirnya dibuatlah undang-undang peradilan anak dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah kita harus mengintrospeksi ya. Maksud saya ya, ini bagian daripada kemerdekaan kita gitu sebagai bangsa. Ya, bahwa kita ini harusnya punya teori sendiri berdasarkan pada realitas. Ya, jadi di beberapa satu buku psikologi perkembangan yang nulis itu pada 2 orang profesor di situ, profesor bidang pendidikan. Itu menerima aja bahwa di Amerika ya secara hukum disebut dewasa itu 18 tahun. Jadi beberapa kali dikatakan di Amerika begini, di Amerika begini. Nah, tapi kemudian apakah hanya itu di Amerika itu? Apakah tidak ada yang lain? Nah itulah yang saya cerita kemarin ya. Makanya ketika kami membuat riset ya, dan kemudian kami diskusi dengan beberapa pakar pendidikan, psikolog dan sebagainya, akhirnya kami mengambil keputusan bahwa pendidikan tingkat SMA itu adalah pendidikan orang dewasa. Ya, jadi kalau anak sudah masuk 14,5 tahun, ya, secara komariah gitu ya, 15 tahun menurut Samsiah, ya, kalau anak sudah 15 tahun lah taruhlah gitu, itu sudah harus dinyatakan sebagai dewasa. Ya, kasihan dia itu, karena dia itu sudah akil balik, dia sudah mukallaf. Nah jadi kalau kita sekarang bicara pendidikan tingkat SMA adalah pendidikan untuk orang dewasa. Ya bisa dikatakan itu dewasa awal lah, pemuda lah, tapi status dia sudah dewasa. Ya, dia sudah mukallaf, dia sudah akil balik, ya, balik dia sudah sampai pada kedewasaan. Nah, makanya tujuan pendidikannya apa? Ya, berarti tujuan pendidikannya memperkuat kedewasaan dia itu, memantapkan lagi ya dia sebagai mukallaf. Maka di peringkat SMA inilah dia dimatangkan pemikirannya, dimatangkan sikapnya, ya, dimatangkan perilakunya. Yang bahasa kami kalau di pesantren At-Taqwa ini kami sebut sebagai periode menyiapkan kemandirian. Ya, jadi 15 sampai 18 tahun itu bukan pendidikan anak-anak lagi. Ini sudah pendidikan orang dewasa awal untuk menyiapkan kemandirian. Kemandirian dalam hal apa? Kemandirian pertama dalam pemikiran. Dia sudah harus bisa ya menentukan, dia harus bisa berpikir dirinya itu siapa, untuk apa dia hidup, ya. Apa yang harus dia capai dalam kehidupan ini, tujuan hidupnya apa. Siapa yang harus dia hormati, siapa yang harus dia tidak hormati, ya. Dia sudah mandiri berpikir. Itu yang kita siapkan. Artinya selama 15-18 tahun itu menyiapkan kemandirian berpikirnya itu. Ya, jadi di sini ya dia sudah dewasa, maka dia sudah diajak ya untuk semakin mantap berpikirnya. Ya, sudah diajak dia untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Berpikir ya. Ya, jadi itu yang kita lihat ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto mendidik Bung Karno di rumahnya, ketika Pak Natsir belajar kepada Haji Agus Salim, belajar kepada Ah Hasan, itu ketika Pak Natsir masih SMA di AMS gitu kan, Algemene Middelbare School, sekolahnya Belanda itu, SMA Belanda di Bandung. Ya, lihat di situ bagaimana Pak Natsir itu dia bilang, bahkan dia menjadi anggota perpustakaan di Bandung gitu ya, dia bilang semua buku yang datang dia tahu bukunya itu anak SMA
Yang Pak Natsir mengatakan, saya waktu itu kalau ujian satu mata pelajaran, saya diharuskan membaca ya minimal 36 buku. Itu satu mata pelajaran. Jadi di saat itu gitu, di tahun 30-an gitu ya, kita telah punya program pendidikan yang matang, termasuk yang dibawa oleh Belanda sebetulnya. Ya, waktu itu yang disebut dengan AMS itu, SMA Belanda itu, memang tentu ya yang masuk di AMS itu orang-orang yang sangat mereka seleksi. Ya. Dan di situ kita lihat dari sekalian, begitu selesai SMA itu, Pak Natsir itu sudah punya kemandirian. Ini contoh yang sangat menarik adalah pendidikan Pak Natsir. Dia sudah bisa menentukan sikap loh, sampai Pak Natsir itu sudah menentukan sikap, saya tidak melanjutkan kuliah lagi. Meskipun dapat tawaran beasiswa ke Belanda ya atau ke Jakarta waktu itu. Pak Natsir memilih terjun sebagai guru. Nah, ini yang luar biasa. Beliau terjun sebagai guru di Mulo di tingkat SMP. Ya, beliau mengajar agama tanpa dibayar. Beliau lebih memilih ya berguru langsung kepada Hasan ya, karena beliau sudah menemukan guru yang hebat, berguru kepada Syekh Surkati dan berguru kepada Haji Agus Salim. Itu. Jadi kalau kita baca ya riwayat hidupnya Pak Natsir, Buya Hamka, ini memang mereka ini orang-orang yang belajar langsung ya kepada guru-guru terbaik pada waktu itu. Ya, guru-guru kehidupan, guru-guru yang punya ilmu dan punya hikmah. Ya, ingat, kalau orang itu bukan hanya berguru, tokoh-tokoh kita ini dulu bukan hanya belajar tentang ilmu, yang penting adalah belajar tentang adab. Ya kan? Kenapa misalnya Harun al-Rasyid mengirim anaknya kepada Al-Asma'i? Permintaan dia apa? Liyu'allimal ilma wal adab, agar Al-Asma'i itu mengajar anaknya ilmu dan adab. Gitu. Nah, adab ini gitu ya, itu sumbernya hikmah. Sumbernya hikmah. Hikmah itu diberikan oleh Allah pada orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang khusus gitu ya. Orang-orang yang tekun mencari kebenaran, orang yang ikhlas berjuang, orang-orang yang tekun mencari ilmu gitu. Itu dikaruniai Allah hikmah itu. Ya, maka Luqmanul Hakim diberikan hikmah. Nabi Yusuf ya ketika beranjak dewasa, atainahu hukman wa ilman, diberikan hikmah dan ilmu. Nah, itu adalah, jadi kalau kita berguru gitu ya, mencari saya merasakan begini ya. Waktu saya SMA, dulu waktu saya tingkat SMA kan saya tinggal di pondok, karena dulu orang tua saya tidak mengizinkan saya hanya sekolah umum. Saya di SMA negeri, ya SMA negeri 2 Bojonegoro. Nah, tapi saya harus mondok gitu. Itu apa namanya, perintah orang tua, meskipun pondok itu berat ya, saya harus belajar apa namanya banyak ilmu ya, ulumuddin gitu kan, belajar nahwu, shorof, belajar fikih, belajar akidah ya, belajar apa namanya tahsin dan sebagainya gitu. Itu saya ingat tuh waktu saya SMA itu, saya itu masih beneri bacaan Al-Fatihah saya. Tiap habis maghrib itu saya ngaji pada seorang ulama gitu di seberang pondok pesantren. Saya masih ingat namanya Kiai Khozin. Jadi saya masih membenarkan bacaan Al-Fatihah saya, padahal saya dari kecil udah ngaji. Ya, dari kelas 1 SD saya sudah madrasah diniyah, malam ngaji di suro gitu. Tapi teman-teman melihat kemudian waktu di pesantren, kamu Al-Fatihahnya masih kurang fasih gitu. Akhirnya saya ikut lagi tuh. SMA itu saya masih belajar. Kalau sore itu saya belajar habis asar itu ya, belajar kitab Fathul Mu'in, kitab fikih pada Kiai Hambali namanya gitu. Jaraknya sekitar 3 kilo dari pesantren, naik sepeda kami itu, hanya sekitar 3-4 orang yang ngaji itu. Ya, dan saya melihat ya kiai-kiai yang saya belajar dulu di pondok pesantren ini, itu bukan hanya orang-orang yang punya ilmu, mereka punya kebijakan, punya hikmah, ya wisdom itu. Nah, itu penting ini sekalian. Jadi kenapa para ulama kita dulu ya selalu menekankan ya bunayya iskabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum. Ya, wa khudh adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadits. Wahai anakku, ya, bergaullah kamu. Nah ini. Bergaul, suhbah. Ya, interaksi yang intensif ya dengan para ulama dan fuqaha. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah ilmu dari mereka. Wa khudh adabahum, dan ambillah adab mereka. Nah ini karena adab itu, jadi kalau ilmu itu orang faham ya, hadirnya makna dalam diri seseorang dan sampainya diri seorang pada makna itu definisi Prof. Nakib Alatas tentang ilmu itu
Ya, ilmu itu hadirnya makna. Karena kalau sekedar informasi, ya belum tentu dapat ilmu. Komputer itu banyak sekali informasi, laptop kita itu banyak sekali informasi. Apa kita bisa mengatakan, wah luar biasa, tinggi sekali ilmu laptop ini, gitu. Tinggi sekali ilmunya handphone ini, gitu kan? Kalau kita informasi itu ya banyak melimpah, gitu ya. Jadi jangan heran sekarang ini begitu banyak informasi melimpah, kita buka grup WA, itu informasi Masya Allah melimpah luar biasa. Kita tinggal belanja sana sih informasi sekarang kayak gak kurang-kurang deh kita, kelebihan bahkan. Yang kadang-kadang dalam sebuah teori disebutkan melimpahnya informasi ini, membanjirnya informasi tanpa bisa dikategorisasi, diseleksi gitu ya, dianalisis, diletakkan pada tempatnya. Itu akan membuat seorang menjadi justru bukan menjadi tambah pinter, dia menjadi powerless, dia menjadi tidak berdaya. Jadi ada masyarakat gitu ya yang kebanjiran informasi gitu ya, itu bukan malah pinter, dia malah nggak berdaya ya, karena dia tidak mampu untuk meletakkan satu pada tempatnya. Nah, meletakkan informasi pada tempatnya gitu, meletakkan ilmu pada tempatnya, itulah hikmah, itulah adab gitu. Jadi pada peringkat SMA ini penting sekali anak itu sudah tahu ya di mana letaknya gitu kan ulama, di mana letaknya guru, di mana letaknya orang tua, di mana letaknya orang mukmin, di mana letaknya orang fasik, di mana letaknya orang munafik, di mana letaknya orang kafir. Itu hikmah, itu adab ya, itu penting. Nah, karena nanti ada sekalian ya, kita harus mendidik ya anak-anak di peringkat SMA ini menjadi orang yang mandiri. Ya sudah mampu ya meletakkan pada tempatnya. Oh ini informasi begini. Oh ini pluralisme agama. Oh ini sinkritisme. Oh ini relativisme gitu kan. Oh di sini ulumul Quran, di sini ulumul hadis. Ya, di sini usul fiqh. Ya, di sini nahwu shorof. Dia udah tahu tempatnya. Nah, yang penting lagi ini ilmu fardu ain, gitu kan? Ini fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu macam-macam, mana yang harus diambil. Jadi dia nggak terombang-ambing, nggak ikut arus. Ikut arus. Oh sekarang ini trennya gitu ya. Orang itu, saya pernah tanya, kenapa Anda banyak sekali orang waktu lagi boomingnya ekonomi syariah itu ya, pada ngambil ekonomi syariah. Itu baik, tapi saya bilang kamu ngambil ekonomi syariah buat apa? Ya karena ini kan lapangan kerjanya terbuka luas. Nah kalau pertimbangannya itu sebentar lagi saya bilang yang mendalami ekonomi syariah ini akan booming karena begitu masif. Ada seorang waktu saya sarankan kamu mulai mendalami bidang ilmu yang langka, jangan semuanya sama. Karena fardu kifayah itu cukup, kalau bidang ini sudah cukup ambil yang lain. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ya kemandirian ini mandiri. Nah, sekarang bagaimana menentukan di peringkat SMA ini gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bagaimana? Ya saya sih berharap ya kalau kita usulkan ke pemerintah supaya ada reformasi lah usia pendidikan ini. Ya, seperti yang diusulkan Prof Nanang Fatah itu. Ya SD itu 4 tahun atau 5 tahun gitu ya. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi anak itu 15 tahun itu sudah masuk ke jenjang pendidikan tinggi, dia sudah masuk universitas gitu. Nah, tapi sekarang karena belum, ya kan jenjang universitas itu 18 tahun ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kami menetapkan ya baik anak-anak saya atau siapapun gitu kan, ya sekarang kalau anak sudah SMA itu sudah kita didik sebagai orang dewasa. Nah kalau dia sekolah formalnya tetap diperlakukan anak-anak itu di sekolah formalnya. Ya, saya dulu juga SMA 15 tahun juga, lebih malah karena SMP dulu 3,5 tahun. Ya. Tapi di SMA itu saya sudah baca buku-buku yang misalnya teori evolusi Darwin, itu saya sudah membaca buku yang mengkritik teori evolusi Darwin. Sehingga ketika guru saya biologi menyampaikan materi tentang itu, saya tahu. Di SMP itu saya sudah mengkritik sejarah ya Turki modern gitu. Saya tahu karena saya sudah baca buku tulisan-tulisan Hamka di rubrik Dari Hati ke Hati di majalah Panji Masyarakat, juga tulisannya siapa Bang Ridwan Saidi ya, sekarang ini Babe Ridwan Saidi itu saya baca tulisan beliau sejak saya SMP. Waktu ke rumah berapa kali saya ke rumah beliau, saya katakan
Saya tulisan abang itu udah saya baca sejak saya SMP. Saya masih ingat beberapa tulisan beliau. Beliau kalau nulis dulu kolom tahun 70-an, kalau nulis kolom di majalah Panji Masyarakat itu pakai nama samaran Abu Jihan. Waktu itu beliau masih anggota DPR dari P3 ya. Ridwan Saidi itu tahun 77 begitu ya. Itu masih tulisannya udah bukannya sekarang. Memang saya termasuk yang kagum sama dia sejak saya SMP. Bahkan ada seorang kiai di Gresik almarhum ya, Allah yarham, ya Haji Ahyat itu, saya baca buku beliau itu sejak saya SMA itu. Judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Ya, ini termasuk salah satu ulama yang menurut saya alim lah, penguasaan ilmunya luas dan nulisnya bagus. Ya, sehingga saya bersyukur ketika saya nggak kenal lagi Haji Ahyat waktu itu, tapi SMA itu saya udah baca buku beliau. Dan itu menginspirasi saya. Buku beliau itu judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Ya. Mungkin sampai sekarang masih tersimpan di perpustakaan saya. Sekarang perpustakaan saya kan dipakai untuk perpustakaan pesantren semua. Itu ada Iman Jalan Menuju Sukses tuh. Ya. Jadi alhamdulillah waktu SMA itu saya punya pengalaman ya, bahwa saya sudah baca buku-buku tasawuf modern, Buya Hamka gitu ya. Iman Jalan Menuju Sukses ini, Al-Quran Dasar Tanya Jawab Ilmiah ya, apalagi kitab-kitab kuning gitu ya. Saya udah tamatkan kitab Ta'limul Muta'alim itu sekitar 3 kali. Uqudul Lijen itu. SMA ini kita udah belajar di kitab tentang kawin ya. Dari SMA itu saya udah belajar, mungkin tamat 2-3 kali itu, karena tiap bulan Ramadan begini kalau habis asar itu ngajinya di pondok itu kitab Uqudul Lijen itu ya, kitab tentang pernikahan ya. Riyadhus Shalihin itu sempat ingat saya khatam sekali. Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali ya, itu SMP saya sudah, SMA lagi itu ya. Kemudian ada banyak kitab yang lain. Nah itu jadi ketika saya waktu itu di SMA dan sekarang ya, saya belajar seperti anak SMA yang lain ya. Saya belajar fisika, kimia, biologi. Tapi pengalaman saya dulu itu saya sempat belajar buku-buku pelajaran sekolah itu jam 2 jam 3 pagi. Di pondok kami dulu belum ada listrik. Jadi saya belajarnya pakai orang Jawa bilang ublik ya. Lampu minyak yang dibuat sendiri dari bekas botol botol minyak rambut itu. Kita kasih sumbu gitu kan. Nah, itu kita kasih minyak tanah. Saya buat itu. Jadi karena jam 2 jam 3 pagi itu baru saya sempat ngerjakan PR SMA. Nah, pengalaman saya pribadi itu dan juga nanti ya pengalaman banyak yang lain itu. Saya saya merasa bisa sebenarnya anak SMA itu ya, itu dididik secara matang keilmuannya di tingkat SMA itu sudah bisa. Jadi ketika masuk kampus itu kita sudah tahu akan kemana ya. Jadi nggak mencari-cari. Jadi ketika masuk kampus ya sudah, kita cari ini temannya yang begini, ya kegiatannya seperti ini, ya pelajarannya kita sudah memahami. Itu alhamdulillah, apalagi waktu di IPB di Bogor itu ketemu banyak ulama, ya kan, ketemu Kiai Didin Hafidudin, ketemu Kiai Abdullah bin Nuh, Kiai Soleh Iskandar, ketemu Abdul Rahman Al-Baghdadi dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu kita merasa wah ini seperti lautan ilmu gitu ya. Jadi ilmu itu nggak sempit hanya di dalam kampus saja ya. Itu karena kita sudah siapkan kemandirian tadi ya gitu. Jadi saya kenapa di pesantren At-Taqwa ini kemudian kita mendirikan Pristek kan, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization ya, pesantren tingkat SMA ya, tapi konsentrasinya di pemikiran dan peradaban Islam ya. Kami lama diskusi itu dan kami konsultasi dengan Profesor Muhammad Nurwan Daud ya, bahwa filosofinya sama, anak SMA ini sudah dewasa, jangan dididik menjadi anak-anak lagi gitu, diperpanjang masa kanak-kanaknya lagi, kasihan dia ya. Dia sudah dia sudah memasuki dewasa awal, maka yang kita latih di situ adalah terutama Islamic worldview-nya. Apa pandangan hidup dia, apa dia paham dirinya, apa hidup ini gitu kan. Ya, tujuannya untuk apa hidup, dari mana asalnya, mau kemana setelah mati, apa yang harus dia perjuangkan di dunia ini.
Nah itulah itu di SMP dikenalkan, dimatangkan lagi di tingkat SMA ini sekarang. Ya. Jadi tetap ya modelnya saya ingin menekankan lagi bahwa prinsip pendidikan Islam itu gitu kan 3 kemarin itu yang kita bahas ya. Itu sama itu mau tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tetap 3 ini. Cuma nanti porsinya aja yang beda-beda gitu. Ya, jadi misalnya pertama prinsipnya adalah dahulukan adab. Ya, ini tingkat SMA ini menurut saya justru terakhir. Sebelum masuk kampus, sebelum masuk perguruan tinggi. Saya mengusulkan kalau boleh siapa nih pemerintah yang mendengar nih, tolonglah mahasiswa kita ini mau masuk kampus. Yang dites itu bukan hanya akademiknya. Ya. Bukan saya dulu di SMA itu dengan teman-teman saya sampai kami itu nggak mau ikut bimbel karena kami dulu itu di SMA itu sudah optimis gitu loh. Alah nanti insya Allah kita masuk perguruan tinggi. Ya, cukup belajar sendiri. Ya. Jadi waktu itu saya merasa saya dengan kawan-kawan di SMA itu dilatih kehidupan. Ya, dan ada teman saya yang akhirnya masuk UGM fisika, teknik fisika itu udah optimis ya masuk di SMA itu dia sudah siapkan sendiri. Dia udah tahu kira-kira begini ya tesnya ada saya bisa. Alhamdulillah dia masuk. Makanya dia jadi pengusaha ya dan sampai sekarang masih kami komunikasi tapi punya rasa percaya diri yang tinggi. Ya di tingkat SMA itu. Ya, jadi dulu saya mengalami di tingkat SMA karena saya heran deh ini anak tingkat SMA kok malah sekarang ini belum ada rasa percaya diri ya. Itu nggak betul. Jadi kemandirian harus ditanamkan. Ya, visi misi kehidupannya sudah harus jelas di situ. Nah, jadi nanti kalau dia selesai itu ya di tingkat di tingkat SMA ini masuk ke perguruan tinggi gitu kan. Nah, itu adabnya tadi yang pertama, dahulukan adab. Terus gimana cara ngetesnya? Alah bisa. Saya kan dulu sekarang ini banyak hal yang canggih, Pak. Ya. Jadi di sikapnya, adabnya itu harus diseleksi ya. Jadi bukan hanya akademiknya. Kemudian yang kedua ya itu fardu ainnya. Ya. Jadi sebetulnya kan kita itu sudah sekali lagi itu nggak ada loh istilah seperti perguruan tinggi agama. Sebenarnya sudah dikotomi itu harusnya sudah diakhiri. Karena konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 31 ayat 3 itu menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kan itu. Jadi artinya apa ya kan? Mau perguruan tinggi agama, mau umum ya kan sekarang ini ya sudah semuanya tujuannya membentuk manusia iman, takwa, akhlak mulia yang cerdas, kreatif, mandiri dan seterusnya. Itu sudah harus begitu. Maka ke depan ini apalagi sekarang hikmah dari wabah corona ini menurut saya adalah ya kampus-kampus itu justru harus memperkuat penanaman adab dan akhlak mulia ini. Harus ditanamkan itu. Ya. Jadi itu sudah kalau soal kuliah, wawasan gitu, sekarang sudah bisa dengan MOOC. Sekarang massive open online courses sudah menjamur, ya kan? Berbagai sekarang aplikasi, ya untuk sistem kuliah jarak jauh itu sudah semakin mudah, semakin bagus sekarang semakin canggih. Ya, saya menduga ini ya, ini sebentar lagi ini setelah meskipun nanti corona sudah berakhir ini kan, apalagi sekarang ini kelihatannya pemerintah kok cenderung melonggarkan ini, PSBB itu. Itu kelihatannya nanti kalau sudah selesai ini apa? Mungkin akan semakin banyak lagi ya mata kuliah di perguruan tinggi itu yang sudah sistemnya online, sudah nggak ada tatap muka di kelas itu sudah semakin sedikit. Karena itu orang merasa efisien, ya kan? Kenapa misalnya saya dari rumah ya bisa dalam sehari itu bisa ngisi kuliah ya 5 kali ya di 4 universitas berbeda. Kan 1 jam di sini, 1 jam di sini, 1 jam di sini. Itu sangat efektif. Dan itu bisa direkam, bisa dipelajari. Ujian juga sekarang tinggal dikirim soalnya. Sekarang orang sudah merasakan nikmatnya, ya kan? Open online courses ini sudah sistem pembelajaran jarak jauh itu. Ya, makanya saya sering ingatkan kalau tidak berubah ya lembaga pendidikan kita,
ya di tingkat SMA dan sebagainya masih ya mengandalkan jualan informasi, pengetahuan begitu, apalagi formalitas ya, hanya sekadar formal dapat ijazah. Kalau hanya itu, saya khawatir nanti ditinggalkan. Saya khawatir. Jadi sekarang ini kita sudah harus bersiap-siap. Kemarin ada satu talkshow dengan guru-guru di satu SMA di Bekasi, saya sampaikan sekarang harus sudah berubah. Guru, dosen itu bukan sekedar mengajar, ya, bukan sekedar menyampaikan informasi keilmuan, tapi yang paling penting sekarang justru guru atau dosen itu menjadi motivator, menjadi inspirator, menjadi teladan. Ya. Jadi harus menjadi motivator, menjadi inspirator, dan menjadi contoh. Ini yang masih bisa mempertahankan, ya kan? Kalau nanti terjadi serbuan ya, misalnya sekolah-sekolah internasional dari asing, dari barat masuk ke kita dengan sistem online, dan kemudian diakreditasi oleh pemerintah kita. Mau apa? Ini misalnya ini katanya bagian dari perjanjian apalah internasional. Mau nggak mau kita harus menerima, ya kan? Menerima impor itu, ya, impor pendidikan bagaimana? Itu siapa yang mau kita banggakan sebagai umat Islam terutama? Yang masih mau kita anukan apa? Kan iman, takwa, akhlak mulia. Itu yang sekalian. Ya, jadi nanti ya sekalian, pesantren itu bisa rumah kita itu jadi pesantren. Masjid kita itu jadi sekolah, masjid kita itu jadi universitas. Ya, karena kalau saya informasi bisa dari mana-mana, tapi itu ya, menanamkan sekali lagi adab, akhlakul karimah itu nggak bisa lewat online, nggak bisa, sangat terbatas komunikasi lewat online karena kita nggak bisa berinteraksi secara intensif, secara personal, itu nggak akan intensif jadinya. Nah ini ya, jadi mohon ya, ini sekedar, jadi sekali lagi saya simpulkan pada level SMA kita memperkuat tujuannya adalah memperkuat pendewasaan, yaitu menyiapkan anak-anak ini menjadi mandiri karena dia sudah memasuki fase dewasa awal dan dewasaannya diperkuat, ya, dia semakin matang, dia sudah mandiri dalam pemikirannya, dia sudah mandiri dalam sikapnya, ya, dia sudah mandiri dalam menentukan ya arah tujuan hidupnya itu. Ya, jadi ini makanya penting sekali di situ memahami konsep ilmu. Nah, di sini peran orang tua saya lagi ya, orang tua sebagai manajer, ya, sebagai coach, sebagai pelatih, ya, sebagai direktur gitu ya, direktur untuk pendidikan anak itu, mengarahkan. Ya, tidak orang tua yang penting dia menjadi contoh dalam akhlak, dalam adab. Ya, kemudian dia juga menjadi teladan ya dalam ibadah dan seterusnya. Ya, tidak mungkin semuanya, tidak semua orang pintar, tapi kalau dia jujur, dia istiqomah, insya Allah dia diberikan hikmah oleh Allah. Ya, dia diberikan hikmah untuk bisa mendidik dengan baik. Nah demikian ya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kuliah singkat ini ya bermanfaat ya. Selamat sebentar lagi ya, selamat berbuka, dan jangan lupa nanti kita sudah masuk malam yang ke-24 ya, jadi sudah semakin mendekati saat-saat akhir ya bulan Ramadan kita ini. Terus kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita menjadi orang yang semakin baik ya, semakin takwa ya. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.